looking good. Pretty awesome, actually. I don't think I've ever seen this before. Видели эту волну? Kemarahan Iran, Rusia, dan para sekutunya sudah meledak ketika Amerika berani menyentuh Iran yang selama ini hanya diam. Dunia kini berdiri di ambang batas sejarah terkelam abad ini. Bukan hanya karena satu serangan, bukan pula hanya karena satu provokasi, tapi karena arogansi Amerika Serikat dan Israel yang menyangka bahwa dunia hanya milik mereka. Mereka lupa bahwa ketenangan Iran selama ini bukan karena lemah, melainkan karena sabar. Dan hari ini kesabaran itu telah runtuh. Serangan Amerika ke 3 titik vital Iran disertai pidato sombong dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah pemicu dari apa yang akan tercatat dalam sejarah sebagai gelombang pembalasan terbesar abad ke-21. Netanyahu berkata lantang, Israel dan Amerika datang dengan kekuatan besar dan akan berdamai juga dengan kekuatan besar. Maka tunduklah kepada kami. Sebuah kalimat yang menyulut bara di dada bangsa-bangsa timur. Sebuah pernyataan angkuh, seolah dunia ada di genggaman mereka. Tapi mereka lupa bahwa ketika Iran bangkit, dia tidak pernah bangkit sendirian. Ia adalah jantung dari poros timur. Dan ketika jantung itu terpukul, maka seluruh tubuh akan bergerak. Hari Ahad dini hari, tanggal 22 Juni tahun 2025, Iran resmi memulai babak pembalasan. Tak ada kata ragu, tak ada kata mundur. Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Aziz Nasirzadeh dengan suara mantap berkata, semua pangkalan militer Amerika kini telah menjadi target sah kami. Kami tidak akan menunggu lagi. Ini adalah janji. Ini adalah harga diri sebagai bangsa merdeka. Dan benar, dalam beberapa jam saja, pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah disapu habis oleh rudal-rudal presisi tinggi milik Iran. Rudal-rudal itu bukan sembarang peluru. Ini adalah hasil pengembangan bertahun-tahun yang disiapkan untuk satu misi, menyerang jantung musuh ketika waktunya tiba. Namun di balik semua itu, yang membuat dunia semakin gemetar adalah satu hal. Iran masih belum mengizinkan para sekutunya turun ke medan perang.
Rusia, China, Pakistan, dan Korea Utara semua telah siap. Mereka mendidih dalam diam. Mereka bukan lagi sekadar pengamat. Tangan-tangan mereka sudah gatal untuk menarik pelatuk, meratakan kota-kota Amerika. Washington, Los Angeles, San Diego, bahkan New York telah dipetakan dalam koordinat rudal jarak jauh mereka. Mereka hanya menunggu satu hal, aba-aba dari Iran. Inilah satu komando timur, sebuah persekutuan yang tidak dibentuk oleh perjanjian tertulis, melainkan oleh luka dan harga diri yang selama ini diinjak oleh hegemoni Barat. Mereka bukan hanya sekutu, mereka adalah sahabat senasib yang selama ini menahan sabar. Iran masih berdiri sendiri untuk sekarang. Serangan ke fasilitas nuklir Fordow yang diklaim Amerika sebagai prestasi militer, nyatanya hanya mempermalukan mereka. Situs nuklir itu dikubur ratusan meter di bawah tanah, dan hingga kini Iran dengan tegas menyatakan tak satu pun dari bom kalian berhasil menembusnya. Amerika mengerahkan pembom B-2, membawa bom penghancur bunker seberat 15 ton, bom yang diklaim mampu menembus hingga 60 meter ke dalam tanah. Tapi, Iran telah membangun perlindungan 3 kali lipat lebih dalam. Dan sekarang, mereka tidak hanya selamat, mereka sedang membalas. Serangan balasan Iran tidak hanya menghancurkan pos militer Amerika. Serangan ini juga memicu ketegangan global yang tak pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Pasukan Israel kini dalam siaga penuh. Kementerian Pertahanan mereka bahkan membatalkan seluruh kegiatan pendidikan, kerja, dan pertemuan publik. Negara itu panik. Mereka tahu badai sedang datang. Dan badai itu bernama Iran. Di balik layar, Rusia sudah menyiapkan armada rudal hipersonik. China telah mengaktifkan sistem peluncur bawah lautnya. Pakistan bersiap dengan rudal balistik jarak jauh. Korea Utara yang selama ini dibungkam oleh sanksi, kini menjadikan momen ini sebagai pembuktian dendam lama. Seluruh sekutu Iran tahu, Amerika Serikat telah menyeberang garis merah. Dan jika Iran memberi sinyal, maka dalam hitungan jam, dunia akan menyaksikan pecahnya perang terbesar sejak Hiroshima dan Nagasaki. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat saat ini, tetap keras kepala. Ia mengirimkan pasukan tambahan dan memberikan wewenang penuh pada Pentagon untuk membalas setiap serangan. Tapi yang tidak ia sadari, kali ini bukan hanya Iran yang ia hadapi. Kali ini seluruh Timur akan bangkit. Sementara itu, di dalam negeri Amerika, ketakutan mulai menyebar. Ribuan warga di kota-kota besar mulai mengungsi ke daerah pedalaman. Media-media Amerika yang semula bungkam, kini memberitakan ancaman rudal Rusia dan China. Washington dalam status siaga tinggi. Alarm darurat dibunyikan berkali-kali. Ini bukan lagi perang konvensional. Ini adalah perang harga diri, perang akhir zaman dominasi Barat. Iran telah bersumpah, Israel akan menjadi tanah tandus. Mereka tidak akan berhenti sampai setiap pusat kendali militer dan ekonomi Israel dilumpuhkan. Dan mereka siap bertempur hingga titik darah terakhir. Sementara itu, Rusia dan China hanya menunggu aba-aba. Ketika aba-aba itu datang, maka dunia tidak akan pernah sama lagi. Para sekutu Iran tidak lagi menahan amarah. Mereka akan menyerang dalam satu komando, dan Amerika akan menjadi negara paling hancur dalam sejarah modern. Dunia kini menanti detik-detik penghabisan. Ketika satu negara berani menyentuh singa yang tidur, maka seluruh kawanan singa akan datang untuk menebus darah yang tumpah. Iran bukan sendirian. Iran adalah awal dari badai, dan badai itu baru saja dimulai. Kita sedang menyaksikan lahirnya babak baru dalam sejarah dunia. Sebuah babak di mana negara-negara yang selama ini dianggap kecil dan lemah, kini bersatu dalam kekuatan besar. Dan bagi mereka yang selama ini menyangka bahwa Iran dan sekutunya akan diam, bersiaplah menanggung penyesalan yang tak akan pernah selesai. Karena ini adalah perang untuk harga diri, dan harga diri tidak akan pernah dibeli dengan intimidasi. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silahkan ada subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tetap mendapatkan update berita dalam negeri hingga berita dunia lainnya. By Yeterial.